Shalom dan salam sejahtera buat seluruh kelas 11 tingkat SMA dimanapun kamu belajar saat ini. Senang bertemu dengan kamu kembali dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Harapan Ibu tetaplah semangat dan tetaplah menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, materi ajar kita pada hari ini adalah analisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan kompetensi menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, untuk mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, maka kita harus terlebih dahulu dapat mengungkapkan kembali struktur teks prosedur dan dapat mengungkapkan kembali aspek teks kebahasaan teks prosedur. Dan dua kompetensi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, tentu kita harus ingat pembelajaran sebelum ini, yakni pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Ini pada pertemuan minggu yang lalu sudah kita pelajari, namun masih tetap kita harus mengingat apa saja pengertian dari struktur teks prosedur tersebut. Pada awal pembelajaran sebelumnya, Ibu telah mengingatkan kamu bahwa kompetensi kita pada hari ini salah satunya adalah mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah mengetahui ada 3 struktur teks prosedur. Nah, mari kita ulang kembali. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, setelah kita mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur, maka kompetensi berikutnya adalah mengungkapkan kembali aspek kebahasaan teks prosedur. Mengungkapkan kembali aspek kebahasaan teks prosedur. Nah, tentu di benak anak-anak kami muncul pertanyaan, apa-apa saja aspek kebahasaan teks prosedur tersebut. Nah, di layar video kamu boleh lihat, di sana Ibu tuliskan ada 5 kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah kata kerja imperatif, yang kedua pernyataan persuasif, yang ketiga kata teknis, yang keempat konjungsi penjumlahan, dan yang kelima adalah deskripsi alat. Nah, sekarang simaklah penjelasan Ibu mengenai 5 aspek kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Kamu boleh lihat contoh di dalam tayangan video yang Ibu buat. Bentuk dasarnya perhati dibubuhi dengan akhiran kan, maka bentukan kata menjadi perhatikan. Bentuk dasarnya pasti dibubuhi akhiran kan, bentukan kata menjadi pastikan. Bentuk dasar tunjuk dibubuhi akhiran kan, bentukan kata menjadi tunjukkan. Bentuk dasar cerita dibubuhi akhiran kan, bentukan kata menjadi ceritakan. Bentuk dasar hindar dibubuhi akhiran i, bentukan kata menjadi hindari. Bentuk dasar jadi diberi partikel lah, maka bentukan kata menjadi jadilah. Itulah contoh kata-kata kerja perintah atau imperatif. Aspek kebahasan yang kedua adalah banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Apabila teks tersebut berkenan dengan masalah komunikasi misalnya, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Contoh, tanya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Itulah contoh-contoh kata-kata teknis. Kemudian yang ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Itulah contoh-contoh konjungsi atau partikel yang bermakna penambahan. Selanjutnya, aspek yang keempat adalah
banyak menggunakan pernyataan persuasif. Bila dikatakan persuasif berarti bersifat membujuk ya. Contoh kalimatnya, jangan abaikan protokol kesehatan, ayo pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Berikutnya adalah aspek yang kelima. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Kita lihat contoh kalimatnya. Gunakan masker kain bila belum terpapar dan masker medis bagi yang sudah terpapar. Nah, masker itu adalah salah satu alat yang digunakan atau benda yang digunakan apabila itu merupakan petunjuk penggunaan ya. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya pembelajaran kita ini mengharuskan kamu mampu menganalisis struktur teks prosedur dan 5 aspek kebahasan teks prosedur pada sebuah contoh teks prosedur. Nah, pada tayangan video ini, Ibu memberikan satu contoh teks prosedur dengan judul Panduan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 untuk sambut new normal. Nah, Ibu akan membacakannya bagi kalian. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan masyarakat usia di bawah 45 tahun untuk kembali menjalankan aktivitasnya. Hal itu salah satunya untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebelumnya, semua orang tanpa memandang kelas usia diminta untuk tetap tinggal di rumah demi memotong rantai persebaran virus corona penyebab COVID-19. Untuk itu, kini sebagian masyarakat yang dipandang lebih aman terhadap risiko infeksi virus ini diperkenankan untuk kembali bekerja dan melakukan aktivitasnya sekaligus dalam rangka menyambut new normal. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Menurut Wiku, prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Secara sosial, kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk new normal atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas dan bekerja dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumunan serta bekerja, bersekolah dari rumah, kata Wiku seperti dalam keterangan yang diterima kompas.com baru-baru ini. Apa saja protokol kesehatan COVID-19 yang harus ditaati masyarakat? Berikut ini rinciannya berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 1. Jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. 2. Jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. 3. Terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai aman menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah, sehingga relatif aman. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. 4. Pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan
Kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan atau masker medis hanya bisa digunakan 1 kali dan harus segera diganti, jangan lupa buang masker di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Namun, bagi Anda yang tidak memiliki gejala apapun, cukup gunakan masker non-medis karena masker medis jumlahnya lebih terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan. 5. Jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terlebih jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. 6. Isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya karena memiliki risiko infeksi COVID-19 dan menularkannya ke orang lain. 7. Jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Demikianlah salah satu contoh teks prosedur yang sudah Ibu bacakan untuk kamu. Nah, sekarang kompetensi kamu adalah mampu mengulang kembali kebahasan teks prosedur. Nah, di sini di dalam tayangan video ada tabel yang Ibu tunjukkan ke kamu, dan di situ ada unsur kebahasan dan contoh kalimatnya. Kemudian analisislah contoh teks prosedur yang sudah Ibu baca tadi berdasarkan 5 unsur kebahasaannya. Misalnya, kamu membuat contoh kalimat kata-kata kerja imperatif, membuat contoh kalimat pernyataan persuasif, membuat contoh-contoh kalimat kata-kata teknis, membuat contoh kalimat konjungsi penjumlahan, dan membuat contoh kalimat deskripsi alat. Nah, itulah yang menjadi tugas kamu. Dan selanjutnya, kamu tandai manakah 3 struktur dalam teks prosedur tersebut. Manakah tujuannya, mana langkah-langkahnya, dan mana penegasan ulangnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kerjakanlah pelatihan yang Ibu instruksikan kepada kamu agar kamu memiliki kompetensi mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur dan kamu mampu mengungkapkan kembali aspek kebahasaan teks prosedur. Selamat belajar dan sampai jumpa pada kompetensi berikutnya.